Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba', yang saya hormati kepada guru-guru kami, kepada para subscriber semuanya. Sebelum kita lanjut di dalam videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar ketika nanti ada video-video yang baru dapat ternotifikasi langsung videonya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hikmah yang mungkin ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Saya ambil di dalam kitab Al-Hikam, karangan daripada Ibnu Uthailah, yaitu tentang masalah mencari kemuliaan. Karena saat ini banyak dari kita pribadi yang mencari kekuasaan adapun ketenaran di kalangan masyarakat, yang ketenaran tersebut bukan mencari kemuliaan daripada Allah, akan tetapi mencari kemuliaan di mata masyarakat. Karena Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya, "Iza aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tata'izanna bi'izin yufna." Beliau mengatakan, apabila engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak fana ataupun yang tidak binasa, maka fala tasta'izanna bi'izin yufna. Maka jangan engkau membanggakan kemuliaan yang bisa punah ataupun yang bisa rusak. Karena saat ini banyak dari kalangan kita mencari kekuasaan demi mendapat kemuliaan, demi mendapat ketenaran. Kita apakah itu di segi jabatan, di segi harta, ataupun di segi kekuasaan, agar masyarakat ataupun manusia-manusia yang lain bisa memuliakan kita. Ketika kita mencari kemuliaan begitu, maka ketenaran tersebut ataupun kemuliaan tersebut akan punah. Kemuliaan yang tidak punah adalah kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hikayat di masa Harun ar-Rasyid. Ketika itu ada seseorang datang kepada Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ingin menasihati Harun ar-Rasyid. Ketika itu orang tersebut, Harun ar-Rasyid marah ketika dinasihati oleh orang tersebut. Harun ar-Rasyid marah. Ketika Harun ar-Rasyid marah, maka Harun ar-Rasyid mengatakan kepada pengawalnya untuk membawa penasihat tersebut ke dalam satu tempat, yang tempat tersebut ada keledai yang sangat nakal. Maka pengawal membawa orang yang menasihati Harun ar-Rasyid tadi kepada satu tempat yang di dalam tempat tersebut ada keledai. Maka ketika sampai orang tersebut di tempat keledai yang dasarnya nakal, alhamdulillah dengan kuasa Allah, keledai tersebut menjadi lunak. Maka ketika itu dilihat oleh Harun ar-Rasyid, kenapa yang dasarnya keledai itu buas, nakal, akan tetapi ketika datang orang tersebut di dalam tempat keledai itu jadi lunak. Maka ketika itu Harun ar-Rasyid memindahkan lagi orang tersebut ke satu tempat, yang tempat tersebut sudah disemen, sudah dibeton. Maka ketika itu disuruh kepada pengawalnya untuk membawa kepada satu tempat yang tempat tersebut disemen agar tidak bisa keluar orang yang menasihati Harun ar-Rasyid tadi. Ketika itu malah Harun ar-Rasyid melihat orang tersebut
orang yang penasihat tersebut tadi sudah dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disemen, akan tetapi orang tersebut bisa keluar, sedangkan tempat tersebut masih ditutup. Maka Harun ar-Rasyid menanyakan kepada orang yang menasehatinya, kenapa bisa keluar? Dan siapa yang mengeluarkan Anda, katanya. Maka maka seorang tersebut menjawab, yang mengeluarkan saya adalah orang yang masukkan saya ke dalam tempat keledai. Ketika itu Harun ar-Rasyid terharu. Kenapa yang dasarnya sudah saya masukkan ke tempat yang boton yang tidak bisa keluar, jadi bisa keluar. Sehingga Harun ar-Rasyid menyadari yang bahwa orang tersebut adalah orang yang mencari kekuasaan karena Allah, mencari kemuliaan karena Allah, sehingga Harun ar-Rasyid membawa orang tersebut di kalangan masyarakat untuk mengumumi, untuk memberitahu yang bahwa ini adalah orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti dari cerita tersebut yang bahwa ketika kita mencari kemuliaan di kalangan masyarakat bukan karena Allah taala, maka kemuliaan tersebut akan punah, akan hilang. Akan tetapi ketika kita mencari kemuliaan di sisi Allah dengan sebab beribadat kepada Allah, maka kemuliaan tersebut akan kekal abadi sampai selamanya. Maka ayo kita beribadah kepada Allah agar bisa mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak di kalangan kita, semua orang ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan harta demi ketenaran di kalangan masyarakat, maka kalau kita mengharapkan begitu di pandangan masyarakat, maka semuanya akan rusak, akan punah. Maka dari itu, ayo kita beribadah kepada Allah untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihat singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.